Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi untuk malam hari ini kita hanya akan coba bahas kuisnya yang kemarin, yang hari Senin. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait apapun itu materinya, silahkan ya kalau ada tidak perlu sungkan gitu ya. Tapi fokus kita pada malam hari ini akan mencoba membahas kuisnya gitu. Biasanya soal UASnya itu nggak akan jauh berbeda dari soal kuisnya gitu. Oke, kita mulai saja. Ini yang pertama, soal pertama. Jadi dikatakan jika diberikan X ini dia berdistribusi gamma dengan parameternya adalah alpha theta, maka tunjukkan yang pertama, yang A gitu ya, bahwa X ini merupakan anggota dari the linear exponential family atau keluarga eksponensial linear. Kemudian yang B, itu kita diminta untuk menentukan nilai ekspektasi dan juga variansi dari distribusi X-nya ini tadi dengan menggunakan pendekatan untuk anggota dari the linear exponential family. Ya, jadi totalnya masing-masing 15 poin, itu jadi totalnya ada 30 poin ya. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini sebenarnya dengan mudah ya, karena di lembar soalnya itu juga udah ada appendix-nya. Nah, jadi di appendix itu kan diketahui bentuk persamaan fungsi peluangnya seperti ini ya. X per theta dipangkatkan alpha, kemudian EXP min X per theta dibagi X dikali gamma alpha. Nah, bentuk ekspresi ini sebenarnya bisa kita jabarkan ya menjadi bentuk yang seperti ini, di mana tetanya di sini kan di bawah ya. Kalau misalkan kita naikkan berarti pangkatnya jadi negatif gitu ya. Jadi teta pangkat min alpha. Kemudian X di sini kan dia pangkat alpha, kemudian dibagi dengan X itu menjadi X pangkat alpha min 1. Kemudian EXP-nya ini tetap ya E min X per teta, kemudian gamma alpha-nya itu tetap. Nah, jadi sebenarnya untuk membuktikannya kita harus pahami kembali itu bentuk dari PDF untuk keluarga eksponensial linear itu seperti apa gitu ya. Jadi bentuknya itu kan dia adalah eh, fx tetanya itu dia sama dengan eh, ada yang ingat bentuknya gimana? Fx-nya itu bentuknya seperti apa kalau keluarga eksponensial? Fx sama dengan gimana? Ada yang ingat? PX kali X R theta X Q Vx, theta. oke, Vx dikali dengan E pangkat min sorry, bukan min Q ya, min R theta, min L theta X ya, kemudian dibagi dengan siapa? Dengan Q theta ya. Q theta. Nah, Itu nggak ada jadi, minnya nggak sih, Bang? eh, sorry, sebentar, ini R ya, sorry, R theta X, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya ini, kita bisa lihat kembali ke persamaan dari si fungsi peluang dari gamma alpha theta gitu ya. Tadi kan kita bisa lihat di sini ada theta pangkat min alpha, kemudian ada x pangkat alpha min 1, kemudian ada gamma alpha, ada exp. Nah, yang paling jelas kelihatan di sini kita punya bentuk yang udah jelas-jelas kelihatan gitu ya, di mana E min X per theta ini sama dengan E R theta X gitu ya. Nah, jadi sorry, gedean ya. Nah, ini sama dengan R theta dikali dengan X. Nah, berarti kan dari sini jelas ya kelihatan bentuk dari R tetanya itu seperti apa gitu ya. R tetanya itu berarti dia adalah 1 per theta ya, minus 1 per theta gitu. Nah, di sini kita punya R tetanya itu dia minus 1 per theta. Kemudian kita lihat lagi, kita butuh ekspresi Q theta.
Nah, kita lihat di sini tadi kita punya bentuk theta pangkat min alfa di sini ya. Nah, theta pangkat min alfa ini kan sebenarnya sama aja dengan 1/, theta dipangkatkan alfa. Nah, ini kan sebuah fungsi dalam bentuk theta ya. Nah, berarti kita bisa anggap si theta pangkat alfa itu dia sebagai q tetanya gitu. Jadi kita punya q tetanya itu adalah ya si theta pangkat alfanya gitu ya, yang ini theta pangkat alfa. Nah, sisanya ya itu bisa kita anggap dia sebagai si Vx-nya di sini ya. Meskipun di sini ada alfa min satunya ya, tetapi karena di sini dia bentuknya adalah fungsi x yang eh, tidak ada pengaruh tetanya gitu ya. Maka dia itu masuk ke dalam bentuk si Px-nya gitu. Oke. Nah, berarti dari sini karena tadi bentuk PDF-nya ini memenuhi dari PDF keluarga eksponensial linearnya dengan tadi R tetanya adalah min 1 per theta, Q tetanya adalah theta pangkat alfa, lalu Px-nya adalah X alfa min 1 per R alfa gitu ya. Berarti jawabannya ya kan kita diminta menunjukkan ya. Nah, sudah tertunjukkan gitu. Jadi eh, si X gamma itu merupakan anggota dari the linear exponential family. Oke, sampai di sini dulu untuk yang poin A. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau semuanya sudah bisa? Paham ya? Bisa? Oke. Nah, kalau bisa kita lanjut ke poin B. Nah, poin B kan kita diminta untuk menentukan nilai ekspektasi dan juga variansi dari distribusi X dengan menggunakan pendekatan anggota dari the linear exponential family. Nah, jadi kita harus tahu bentuk ekspektasi dan variansi untuk pendekatan menggunakan anggota linear exponential family. Nah, jadi kan rumusnya itu seperti ini ya. Untuk ekspektasinya yang ini, nanti ini boleh dicatat ya atau diingat kalau misalkan bisa mengingatnya ini. Nah, ekspektasinya itu adalah Q aksen theta dibagi R aksen theta, kemudian dikali dengan Q theta. Kemudian untuk variansinya itu rumusnya adalah mu aksen tetanya atau si ekspektasinya kita turunkan gitu ya, kemudian dibagi dengan si R aksen tetanya gitu. Nah, dari poin A ya, jawaban poin A kan kita udah tahu ya R tetanya itu siapa, Q tetanya ini siapa gitu. Nah, berarti kalau misalkan untuk menghitung ekspektasinya kan kita butuh turunan dari Q dan juga R terhadap theta. Nah, kita cari turunannya. Nah, Q aksen theta itu kan berarti kan kita menurunkan theta pangkat alfa terhadap theta. Berarti kayak kita menurunkan X pangkat sesuatu gitu, bilangan. Nah, berarti secara aljabar biasa, maka turunannya adalah alfa theta pangkat alfa min 1. Gitu ya. Saya rasa ini pasti teman-teman paham lah ya, bisa gitu untuk menurunkannya. Kemudian R aksen theta itu berarti turunan dari min 1/θ atau boleh kita tulis sebagai min theta pangkat min 1. Nah, ini juga sama ya konsepnya pakai turunan dari perpangkatan gitu ya. Berarti kan ini min satunya kita kalikan ke depan, jadi min dikali min 1 itu jadi plus gitu ya. Kemudian theta pangkat min 1 dikurangin 1 jadi theta pangkat min 2 gitu. Jadi turunannya boleh kita tuliskan seperti itu. Nah, balik ke pertanyaannya, kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, pertama Q aksen theta yaitu tadi alfa theta pangkat alfa min 1, kemudian turunan R-nya yaitu theta pangkat min 2, lalu Q tetanya kita tuliskan ulang yaitu theta pangkat alfa. Nah, bisa kita lihat di sini ini adalah theta pangkat alfa ada yang sama ya. Kemudian dengan alfa min 1 tersisa min 1. Nah, min 1 dengan min 2 itu tersisa min 1. Jadi, hasilnya itu harusnya alfa dibagi dengan theta pangkat min 1. Nah, karena min satunya ini kita naikkan ke atas, itu boleh kita tulis sebagai alfa dikali theta. Gitu ya. Jadi bentuknya boleh dituliskan dia sebagai alfa kali theta saja, biar lebih cantik. Gitu ya. Nah, kemudian untuk variansinya tadi rumusnya adalah turunan dari mu-nya kita bagi dengan turunan dari si R-nya. Nah, mu-nya ini kan udah jelas ya turunannya pastinya mu aksen tetanya itu ini sudah pasti jelas turunan terhadap tetanya ya si alfanya ini konstantanya gitu ya. Berarti ini ya alfa gitu. Nah, jadi kita tulis aja langsung alfa, kita bagi dengan tadi turunannya dari si R itu adalah theta pangkat min 2. Nah, sama kayak tadi kita naikkan jadinya alfa theta kuadrat.
Nah, apakah ini sudah valid? Ya, ini sudah sesuai dengan eh, ekspektasi maupun variansi untuk distribusi gamma. Seperti itu. Oke, untuk poin B-nya ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan, bisa. Belum ada? Oke, kalau belum kita coba lanjut saja ya, biar tidak membuang waktu. Nah, ini soal nomor 2 ya, soalnya lumayan panjang. Jadi katanya suatu asuransi kesehatan yang menanggung karyawan dan keluarga karyawan dari perusahaan XYZ itu memiliki informasi bahwa banyak klaim dalam setahun yang diajukan oleh karyawan itu eh, karyawan perusahaan itu mengikuti distribusi pasong dengan rata-ratanya adalah 60 klaim. Dan banyak klaim yang diajukan oleh keluarga karyawan perusahaan tersebut juga mengikuti distribusi pasong dengan rata-ratanya adalah 110 klaim gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan yang A, tentukan distribusi dan parameter yang dapat dibentuk dari penjumlahan kedua distribusi banyak klaim tersebut yaitu karyawan dan juga keluarganya berdasarkan fungsi pembangkit peluangnya. Di sini sudah jelas ya kita akan menggunakan fungsi pembangkit peluangnya gitu. Nah, kalau misalkan katanya banyak klaim yang diajukan oleh karyawan dan juga keluarga karyawan itu tidak saling berkaitan atau dikatakan saling bebas. Gitu. Kemudian yang B pertanyaannya adalah tentukan ekspresi dan ekspektasi dan variansi dari distribusi yang terbentuk gitu ya. Nah, kita akan coba bahas dulu yang A. Nah, eh, pertama-tama kita bisa misalkan N1 di sini ini menyatakan banyaknya klaim dalam satu tahun yang diajukan oleh karyawan perusahaan dengan parameternya tentunya tadi rata-ratanya yaitu 60 klaim ya, lambda satunya adalah 60 klaim. Kemudian kita bisa misalkan juga N2 di sini itu sebagai banyaknya klaim dalam setahun yang diajukan oleh keluarga karyawan perusahaan dengan parameternya berarti di sini lambda 2-nya itu adalah 110 klaim ya, rata-ratanya gitu ya. Ini diambil dari rata-ratanya. Nah, untuk yang poin A, tadi kan katakan kita akan menentukan distribusi dari penjumlahan antara N1 dan juga N2. Nah, kita bisa misalkan N di sini itu sebagai N1 ditambah N2, yaitu penjumlahan kedua distribusi banyak klaim, yaitu karyawan dan juga keluarga karyawan. Gitu. Nah, karena banyaknya klaim yang diajukan itu dia tadi saling bebas, maka berdasarkan fungsi pembangkit peluangnya ya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada soal ya, kita menggunakan fungsi pembangkit peluang, maka kita dapat fungsi pembangkit peluangnya yaitu PNZ itu adalah kita tinggal mengalihkan PN1Z dengan PN2Z. Jadi kita mengalihkan fungsi pembangkit peluang dari masing-masing N1 dan juga N2 seperti ini. Nah, ingat kembali kalau misalkan kita punya X berdistribusi Poisson lambda, maka di sini kita punya PXZ-nya itu adalah E pangkat lambda Z min 1 gitu ya. Atau kalau mau ditulis sebagai E min lambda 1 min Z, ini juga boleh ya, sama aja sebenarnya. Nah, ya sudah, kita tinggal kalikan saja. Nah, eksponen kalau kita kalikan berarti kita bisa menjumlahkan. Nah, kita jumlahkan yang berbeda, yaitu si lambda satu dan lambda 2-nya gitu ya. Karena Z min satunya kan itu sama. Nah, jadi E pangkat lambda satu ditambah lambda 2 dikali dengan Z min satu. Nah, ini boleh kita tulis ulang sebagai E pangkat lambda Z1. Nah, kalau kita lihat kembali, bentuk ini masih dalam bentuk fungsi pembangkit peluang ya, yang merupakan fungsi pembangkit peluang dari distribusi Poisson gitu. Nah, dengan demikian, maka kita bisa mengetahui jelas N ini juga berdistribusi Poisson dengan parameternya siapa? Ya, lambdanya itu penjumlahannya tadi, lambda satu lambda 2 yaitu 170 gitu. Itu untuk yang poin A. Nah, untuk yang poin B, pertanyaannya adalah tentukan ekspektasi dan variansi dari distribusi yang terbentuk gitu ya. Nah, ingat salah satu kriteria baik dari si Poisson ini adalah di mana ekspektasi dan variansinya itu sama, yaitu sama-sama lambda. Nah, jadi ya udah ekspektasi N itu sama dengan variansi N sama dengan lambda, yaitu 170 klaim. Seperti itu saja. Oke, untuk yang nomor 2 ini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, atau bisa. Ada yang...
Bingung? Jadi sebenarnya ini itu mirip dengan soal-soal yang sudah pernah keluar pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Perbedaannya pada tahun-tahun sebelumnya biasanya kita diminta untuk membuktikan bahwa kalau misalkan ya bagian dari teoremanya kalau misalkan kita punya N1, N2 sampai dengan Nn masing-masingnya berdistribusi kosong dengan parameternya masing-masing lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, buktikan bahwa penjumlahannya juga berdistribusi Poisson. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, di sini jadi dia diperluas gitu ya, bukan diperluas, dipersempit malah gitu ya. Jadi diambil hanya dua saja, dua perubahan acak ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya ini masih terkait dengan konsepnya gitu ya. Oke, belum ada pertanyaan? Bisa kita lanjut? Gimana? Bisa Bang. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, pada suatu pertanggungan asuransi untuk perusahaan ABC dengan 30 orang karyawan, banyak klaim dalam setahun mengikuti distribusi negatif binomial negatif dengan rata-ratanya 27 dan variansinya adalah 67,5. Oke, yang pertama tunjukkan bahwa distribusi binomial negatif adalah anggota dari kelas AB0. Kemudian tentu yang B-nya tentukan nilai parameter A, B, dan P0 berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, untuk menjawab ini sebenarnya simpel dan sederhana gitu ya. Jadi kita ingat kembali apa itu kelas AB0 gitu ya. Jadi kalau kelas distribusi AB0 itu harus memenuhi persamaan bahwa PK itu sama dengan A plus B per K dikali dengan PK min 1 ya untuk K-nya dari 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita hanya perlu memodifikasi bentuk PK-nya sehingga nanti kebentuk seperti yang ini ya, sebentuk pada sisi sebelahnya gitu. Nah, kalau teman-teman bingung, sebenarnya ide dasarnya itu adalah kita tentukan bentuk PK-nya seperti apa, kita tentukan bentuk PK min satunya seperti apa. Baru nanti tinggal di otak-atik sehingga nanti bentuknya ya menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, untuk yang poin A di sini, pertama-tama kita punya bentuk PK-nya adalah seperti ini ya. K plus R min 1, K, kemudian 1 per 1 plus beta pangkat R, dan dikali beta per 1 plus beta dipangkatkan K. Ya, bentuknya pada umumnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa coba jabarkan bentuk dari kombinasi ini, yaitu K plus R min 1 difaktorialkan, kemudian dibagi dengan K faktorial, lalu K plus R min 1 dikurangi dengan K, yaitu R min 1 faktorial. Gitu ya. Untuk yang lainnya ini tetap sama. Oke, sampai di sini kita tinggal coba menjabarkan bentuk ekspresi dari faktorialnya ini dan bentuk ekspresi dari yang ada unsur K-nya sehingga nanti membentuk ekspresi mirip-mirip dengan K-1 gitu ya. Nah, di sini perhatikan saya di sini membagi yang bentuk ekspresi dari beta per 1 plus beta dipangkatkan K ini menjadi beta per 1 plus beta dikali dengan beta per 1 plus beta dipangkatkan K min 1. Nah, ini benar gitu ya, tidak mengubah nilai gitu. Nah, jadi untuk bentuk ekspresi dari 1 per 1 plus beta pangkat R ini dia tetap gitu ya. Kemudian untuk betanya tadi ini ya, yang pangkat K ini kita pecah menjadi beta per 1 plus beta dan juga beta per 1 plus beta pangkat K min 1. Ya, ini kita sudah hampir dekat dengan ekspresi PK min 1-nya gitu. Nah, sekarang kita lihat bentuk ekspresi faktorialnya gitu ya. Nah, K plus R min 1 faktorial ini bisa kita pecah menjadi K plus R min 1 dikali K plus R min 2 faktorial. Kemudian K faktorialnya bisa kita ubah menjadi K min 1 faktorial. Nah, perhatikan bentuknya di sini kita sudah memiliki ekspresi K min 1 faktorial. Gitu ya. Lalu kita kalikan dengan untuk R min 1-nya itu tetap gitu. Jadi perhatikan bahwa kalaupun misalnya kita mengubah nanti nilai K di sini, kita ubah menjadi K-1, ya perhatikan bahwa R-1 ini tetap gitu ya. Jadi kan kita punya itu adalah K-1 plus R-1 faktorial gitu ya. Lalu kita bagi dengan K-1 faktorial
ya, harusnya gitu ya. Jadi setiap K-nya kita ganti jadi K-1, kemudian perhatikan di sini eh, K-1 plus R-1 ya. K-1 plus R-1, sorry, min 1. Kemudian kita kurangkan dengan yang ini K-1 gitu ya. K-1. Jelas K-1 dengan yang ini itu akan hilang gitu ya. Saling menghabiskan. Jadi yang tersisa tetap R-1 faktorial gitu. Nah, jadi R-1 faktorialnya itu tidak perlu diubah menjadi apa-apa. Biarkan saja. Nah, sampai di situ kita tinggal kelompokkan mana yang menjadi bagian dari PK-1-nya. Nah, perhatikan ekspresi yang ada di dalam kurung ini ya, kurung kurawal ini. Nah, tadi pertama ada ekspresi K plus R-2 faktorial, lalu ada K-1 faktorial, ada R-1 faktorial, lalu ada 1 plus beta pangkat R, kemudian beta per 1 plus beta dipangkatkan BK-1. Ya, kalau teman-teman lihat sebenarnya ini itu sudah membentuk ekspresi dari PK gitu ya. Nah, biar lebih kelihatan nanti lihat di bawahnya sini. Nah, tapi kita balik ke sebelahnya dulu. Nah, tadi di sini kita punya ekspresi beta per 1 plus betanya. Lalu di sini ada tadi ekspresi K plus R-1 kita bagi dengan K ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian bentuk ekspresi yang di dalam kurung ini, K plus R-1 per K, itu bisa kita ubah menjadi 1 plus R-1 per K. Dan untuk melihat bahwa ini benar-benar PK-1, ya, K plus R-2-nya itu bisa kita pecah menjadi K-1 plus R-1. Ya, jadi lebih kelihatan bahwasannya ini memang benar-benar PK-1. Ya, ini adalah PK-1. Nah, kemudian untuk yang ini tinggal kita coba kalikan ke dalam gitu ya. Nah, jadi kita punya beta per 1 plus beta ditambah 1 per K R min 1, beta per 1 plus beta dipangkatkan, dikalikan dengan PK min 1. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa fungsi peluangnya itu memenuhi persamaan dari si kelas AB0-nya tadi. Gitu. Maka ya terbukti bahwa distribusi binomial negatif adalah anggota dari kelas AB0. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, bisa dipahami penjabaran dari pembuktiannya? Belum? Hmm. Oke, kalau belum nanti sebagai latihannya teman-teman bisa coba buktikan kalau binomial itu udah ada di buku Lost Model ya. Mungkin coba dibuktikan untuk Poisson ya, biar barangkali soalnya seperti itu gitu ya. Tapi dipelajari juga untuk yang binomial gitu ya. Dipelajari pembuktian dari si kelas AB0-nya barangkali itu keluar nanti sebagai pengganti soal yang ini gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke poin B-nya. Nah, tadi kita dimintakan menentukan nilai A, B, dan juga P0-nya gitu ya. Nah, untuk A dan B-nya itu sudah jelas kelihatan di sini ya. Ini kan ada tadi bentuknya A plus B per K atau A plus 1 per K dikali dengan B gitu ya. Jelas di sini A-nya adalah beta per 1 plus beta dan B-nya adalah R-1 beta per 1 plus beta. Nah, untuk menentukan nilai V0 ini tinggal kita substitusikan saja ketika K-nya sama dengan 0 gitu ya. Ketika sama dengan 0, maka nanti di sini kita akan mendapatkan ekspresi dari P0-nya gitu. Dan secara sederhana, bentuknya bisa ditulis sebagai 1 plus beta dipangkatkan min R. Saya rasa ini pasti teman-teman sudah bisa untuk mengetahui dapatnya dari mana. Nah, namun dari informasi di soal, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa rata-ratanya itu 27 dan variansinya itu adalah 67,5. Nah, sedangkan kita juga tahu bahwa ekspektasi dari distribusi negatif binomial itu rumusnya adalah R beta dan kalau misalkan variansi itu adalah R beta 1 plus beta. Ya, kalau misalkan teman-teman tidak ingat ini, seingat saya di lembar soalnya itu ada fungsi eh, PNZ dari binomial ya, yang bentuknya kalau saya tidak salah itu 1 plus Z eh, theta theta min 1 beta min 1 pangkat R ya kalau saya tidak kebalik kayaknya beta Z min 1 dipangkatkan R kalau saya tidak salah seperti ini ya bentuknya nanti mungkin bisa dicek kembali kalau salah.
Oke, nah perhatikan kembali bentuk ekspresi dari variansi ini, gitu ya. Nah, oh ya, kalau untuk ekspektasi itu kan dia adalah ekspektasi dari n itu adalah eh, p aksen n di titik satu. Jadi kita turunkan fungsi pembangkit peluangnya ini terhadap Z, kemudian dimasukkan nanti nilainya sama dengan satu, gitu ya. Untuk menghitung variansinya nanti bisa ditentukan dulu eh, turunan keduanya ya. Jadi nanti untuk mencari variansinya itu turunan keduanya ditambah turunan pertama, kemudian kita kurangkan dengan turunan pertama dikuadratkan. Nanti bisa dicek kembali di modul ya untuk rumusannya. Nah, kita balik ke sini. Nah, tadi perhatikan di sini ada R beta. Nah, R beta ini kan sama aja dengan ekspektasi dari N gitu ya. Jadi boleh kita tulis bahwa variansi N itu sama aja kayak ekspektasi N lalu dikali satu plus beta. Nah, berarti kalau kita substitusikan nilai yang sudah diketahui di soal tadi, kita peroleh persamaannya 67,5 itu sama dengan 27 dikali satu plus beta. Ini persamaan sederhana yang saya rasa pasti teman-teman bisa menyelesaikannya. Gitu ya. Di sini kita akan tentukan dapat nilainya, betanya itu 2,5 dan R-nya itu 10,8. Nah, setelah sudah dapat nilai beta dan juga R-nya, kita balik ke persamaan A, B, dan juga P0 ya. Nanti tinggal dihitung pakai kalkulator masing-masing nilainya berapa. Nah, ternyata A-nya itu 0,714, B-nya itu 6,9972, dan P0-nya itu 1,33 kali 10 pangkat 6. Nah, satu lagi kalau saya tidak salah di soalnya itu mungkin ada ya eh, aturan tentang berapa pembulatan belakang koma. Kalau misalkan ada nanti disesuaikan ya. Kalau tidak ada ya berarti boleh teman-teman tulis ambil ya 3 saja atau 4 gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 3. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Tidak ada? Oke, kalau belum kita lanjut saja ya, biar tidak membuang-buang waktu. Oke, nah ini soal nomor 4. Jadi ini masih melanjutkan soal nomor yang sebelumnya. Nah, jadi dikatakan apabila pertanggungan asuransi untuk perusahaan ABC pada soal sebelumnya tidak pernah terjadi, tidak adanya klaim yang diajukan atau memiliki nilai peluang untuk kejadian tidak adanya klaim yang diajukan tidak memiliki distribusi yang diberikan melainkan sebesar nol. Oke, mungkin ini agak riuh ya baca soalnya. Nah, jadi intinya dia bilang ternyata gitu ya eh, kejadian bahwa tidak adanya klaim yang diajukan itu sebenarnya tidak pernah terjadi gitu. Atau dengan kata lain eh, tidak adanya klaimnya itu tadi itu tidak mengikuti distribusi yang diberikan gitu ya, melainkan dia nilainya nol gitu. Jadi mengakibatkan distribusi pada nomor tiganya itu dipotong di titik nol. Nah, jadi ini sebenarnya udah gampang banget gitu ya. Jadi sudah diberikan bahwasannya itu dipotong di titik nol. Maka berarti ini kasusnya adalah zero truncated gitu ya. Nah, pertanyaannya itu adalah sebutkan distribusi yang diperoleh dan tunjukkan hubungannya dengan distribusi pada nomor 3 berdasarkan fungsi massa peluangnya. Nah, lagi-lagi di sini sudah diberikan clue-nya gitu ya. Kemudian yang B itu tentukan tiga nilai peluang pertamanya, lalu yang C itu adalah tentukan ekspektasi dan variansi dari distribusi yang diperoleh yang baru gitu ya. Nah, jadi kalau pada kasus zero truncated namanya itu dia menjadi ETNB distribution atau extended truncated negative binomial distribution. Nah, untuk melihat hubungannya kita tinggal menggunakan persamaan PK T sama dengan satu dikurang P0 dikalikan dengan PK gitu ya. Nah, ini tinggal teman-teman substitusikan nilai P0 dan juga PK-nya. Ini adalah nilai PK-nya, gitu ya. Nah, ekspresi dari 1 dikurang 1 per P0 ini boleh dimanipulasi. Nanti disederhanakan bentuknya akan menjadi 1 plus beta pangkat R per 1 plus beta pangkat R min 1. Untuk yang fungsi peluang PK-nya tadi ini tetap bentuk 1 plus per 1 plus beta ini, pangkat R ini boleh kita tulis sebagai pangkat min R seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ini dengan yang ini itu akan saling menghilangkan gitu ya. Nah, jadi yang tersisa adalah 1 per 1 plus beta pangkat R dikurangin dengan 1. Nah, lalu K plus R min 1 ini kita bisa jabarkan ya sampai nanti di R min 1 faktorial. Jadi dapatnya adalah R plus K min 1
R plus K-2 dan seterusnya sampai R plus 1, kemudian R, lalu R-1 gitu ya. Nah, jadi untuk yang lainnya tetap. Nah, ini nanti bisa tinggal disederhanakan ya. Jadi yang tersisa itu adalah ekspresi 1/1 plus beta pangkat R di min 1, kemudian perkaliannya tadi ini R plus 1 sampai R plus K-1 dibagi K faktorial lalu dikalikan dengan beta per 1 plus beta pangkat K. Atau sederhananya boleh ditulis seperti persamaan yang paling akhir ini. Nah, untuk yang oke, untuk poin A ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut saja dulu. Nah, jadi untuk menghitung yang poin B itu kan tinggal kita substitusikan aja ya. Ketika K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3 gitu. Nah, kemudian nanti baru dimasukkan nilai R-nya tadi 10,8 dan betanya itu 2,5. Itu tinggal disubstitusikan, tinggal dihitung pakai kalkulator. Nanti hasilnya dapat seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek kembali gitu. Nah, sedangkan untuk yang poin C tadi kan pertanyaannya adalah ekspektasi dan variansi untuk distribusi yang sesuai. Nah, jadi ternyata untuk zero truncated itu persamaannya seperti ini ya. Untuk ekspektasinya nanti bisa dicatat di sini ya. Untuk variansi dia bentuknya seperti ini. Nanti boleh dicatat ya ini di cheat sheet-nya barangkali. Nah, sudah ekspektasi N-nya tadi sudah ada pada informasi soal 27 dan variansi N juga 67,5 gitu ya. PN0-nya tadi nilainya sudah dihitung 1,33 kali 10 pangkat 6. Jadi tinggal dihitung pakai kalkulator hasilnya masing-masing gitu ya. Tidak perlu bingung. Oke, untuk soal nomor 4 ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan zero truncated? Sebenarnya nggak rumit ya. Yang penting itu teman-teman ingat aja dan pahami apa hubungannya dengan yang biasa gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Gimana? Oke, belum. Berarti kita lanjut saja dulu ya. Nah, ini nomor 5 yang terakhir. Nah, katanya, namun apabila terdapat kejadian tidak adanya klaim yang diajukan dari asuransi pada soal sebelumnya dengan nilai peluang dengan untuk kejadian tersebut adalah 0,3, maka yang A sebutkan distribusi yang diperoleh dan tentukan nilai peluang yang bersesuaian dengan poin nomor soal 4B. Kemudian yang B-nya tentukan nilai ekspektasi dan variansi berdasarkan nilai ekspektasi dan variansi yang diperoleh pada poin 4C katanya gitu. Oke, jadi di sini diketahui ini kasusnya menjadi zero modif ya. Modif. Nah, jadi diketahui bahwa P0M-nya itu adalah 0,3 pada soalnya. Nah, untuk yang A, untuk mencari tahu distribusinya apa, yaitu tinggal langsung saja zero modif TTNB gitu ya. Nah, jadi berdasarkan kan katanya tentukan nilai peluang yang bersesuaian gitu ya. Nah, ingat persamaan yang ini hubungan antara PKM dengan PKT yaitu 1 dikurang P0 M dikali dengan PKT gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja tadi nilai P1T, P2T-nya kan sudah ada ya sampai P3T-nya. Kemudian nanti dikalikan dengan 1 dikurang P0-nya yaitu 0,3. Nanti didapatkan hasilnya ya seperti ini. Gitu ya. Hitung pakai kalkulator saja. Nah, kemudian untuk yang poin B, nah ini juga perlu diingat ya, ekspresi dari ekspektasi eh, M yang berhubungan dengan T itu bentuk ekspresinya seperti ini. Nanti ini silahkan diingat ya dan dicatat bila perlu. Nah, nanti tinggal dihitung ekspektasi NT kan sudah ada, variansi NT juga sudah ada tadi pada soal hasil pada soal sebelumnya gitu. Tinggal disubstitusikan nilai-nilainya diperoleh nanti dapat nilainya ekspektasinya 18 dan variansinya itu 200. Seperti itu saja sebenarnya. Jadi nggak susah sebenarnya soalnya. Jadi tiga soal itu saling terkait sebetulnya ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, waktu kita sisa 2 Yang menit. mau nanya, Boleh, yang nomor 4, boleh. Yang mana? yang tadi nyari PK, apa PK Truncated-nya itu kan Mm-mm. disederhanain. Kalau misalnya PKT-nya itu nggak disederhanain kayak satu, misalnya nyari P2T, berarti sama dengan 1/1 min P0 kali P2, terus dicari P2-nya sendiri itu bisa kan, Bang? Boleh, boleh banget.
Cuman kan tadi pada soal yang A itu kan kita diminta tunjukkan hubungannya dengan distribusi pada soal nomor 3 gitu ya. Jadi kita kalau misalkan cuman mau nulis PKT ini sampai sini saja, itu sebenarnya ya sah-sah saja, tidak perlu disederhanakan gitu. Tapi dengan kita menyederhanakan seperti ini, ternyata lebih gampang untuk menghitung dari truncatednya. Seperti itu, Hana. Oke, ada lagi yang lain? Makasih. Sama-sama. Tidak ada? Gimana? Tidak ada? Kalau memang tidak ada, mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan malam hari ini. Nanti silahkan teman-teman pelajari kembali soal-soalnya, soal pembahasan tahun sebelumnya itu sudah ada di bahan ajar ya. Nanti bisa dicek kembali. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung sama saya ya. Mungkin segitu aja untuk pertemuan kita hari ini ya. Semangat buat UASnya besok. Semoga nanti hasilnya memuaskan dan teman-teman bisa menjawab semua soal-soalnya dengan baik gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.